Oke, kali ini saya membawakan net module redistribution. Di sini ada 5 buah router, di mana router 1 dengan router 2 menggunakan serial dan menggunakan routing protokol RIP. Router 2, router 3 menggunakan fast ethernet dengan routing protokol OSPF. Router 3, router 4 menggunakan fast ethernet dengan routing protokol EGRD. Router 4, router 5 menggunakan serial dengan routing protokol RIP. Oke, tujuan akhirnya diinginkan dari router 1 bisa ping hingga ke router 5, artinya dia dapat meping router 2, dapat ngeping ke router 3, dapat ngeping ke router 4, dan dapat ngeping ke router 5. Yang diping yaitu interface IP address pada masing-masing router. Terlihat di sini ada routing RIP, ada routing OSPF, ada routing EGRD, ada routing RIP, dan masing-masing routing ini harus bisa mengenali router-router neighbornya. Oke, jika diinginkan RIP, OSPF, EGRD dan kembali ke RIP, maka dari RIP ini harus diredistribute ke dalam OSPF, OSPF diredistribute ke dalam EGRD, EGRD diredistribute ke dalam RIP. Begitu juga sebaliknya untuk mengarah dari router 5 ke router 1, RIP diredistribute ke EGRD, EGRD diredistribute ke OSPF, OSPF diredistribute ke RIP. Oke teman, mungkin untuk lebih jelasnya saya akan langsung konfigurasi. Di sini saya mulai dari router 1. Enable konfigurasi terminal. Interface serial 10, mau shutdown IP address 12.12.12.1/24. Langsung masuk ke router RIP. Di sini saya menggunakan versi 2 dengan network yang di advertise 12.0.0 no auto summary. Oke, sekarang kita ke konfigurasi untuk router 2. Enable konfigurasi terminal interface serial 10. IP addressnya 12.12.12.2/24 dan interface F20. IP addressnya 23.23.232/24 no shutdown. Ya, ini F20 ini mengarah ke router 3, interface serial 10 ini yang mengarah ke router 1. Interface serial 10 no shutdown. Di router RIP ini untuk routing protokol dari router 2 ke router 1 versi 2. Jadi samakan untuk versinya antara router 1 dengan router 2, kita sama-sama menggunakan versi 2. Kertas network 12 no auto. Sekarang kita masuk ke router OSPF dengan area proses 1. Ini OSPF digunakan untuk link dari router 2 dengan router 3. Network 23.23.2 ikat bitnya 0.0.0.0 area 0. Oke, yang perlu diperhatikan pada router 2 ini, karena dia memiliki 2 routing protokol, maka kita harus mendistribusikan masing-masing protokol ini ke dalam network. Misalkan dari RIP kita harus mendistribusikan ke OSPF, dan OSPF kita distribusikan ke dalam RIP. Jadi di router OSPF redistribute RIP subnet, dan di router RIP kita redistribute OSPF 1. Yang perlu diingat dalam mendistribusikan routing protokol, kita harus menyesuaikan metriknya sesuai dengan
routing protokol yang kita gunakan. Oke, di sini kita menggunakan metrik 1. Selanjutnya kita ke router 3. Enable konfigurasi terminal interface F10, no shutdown, IP address 23.3/24 dan interface F11, no shutdown, IP address 34.3/24. Jadi sekarang kita masuk ke router OSPF1. Ini interface serial interface F11 ini mengarah ke router 4 dengan routing protokol EJRP, dan interface F10 ini mengarah ke router 2 dengan routing protokol OSPF. Maka kita harus mengkonfigur OSPF1 dengan network 23.23.233, tingkat bit 0, area 0. Dan kita juga memiliki routing protokol EJRP pada router 3 menggunakan EJRP dengan autonomous system 1, network 34.3, buka bit 0, no auto. Oke, pada OSPF kita tidak perlu no auto summary karena di routing protokol OSPF dia sudah diotomatis no auto summary kan. Oke, selanjutnya kita harus mendistribusikan dari EJRP ke dalam OSPF dan OSPF ke dalam EJRP. Di sini kita akan mendistribusikan OSPF ke dalam EJRP dengan menggunakan redistribute OSPF1. Metriknya kita sesuaikan dengan metrik EJRP, yaitu bandwidthnya 1, ini untuk mempermudah saja, delaynya 1, kemudian reliability-nya 1, kemudian bandwidth loadingnya 1, dan terakhir NTU-nya 1. Dan kita juga harus mendistribusikan EJRP ke dalam OSPF dengan redistribute EJRP 1 subnet agar dia didistribute ke dalam OSPF. Oke, selanjutnya kita ke router 4. 1, 2, 3 sudah selesai. Sekarang kita ke router 4. Enable konfigurasi terminal. Di sini juga memiliki dua routing protokol, EJRP dan RIP. Interface F20 ini mengarah ke router 3 dengan IP address 34.34.34 dan 4/24, dan interface serial 10 ini mengarah ke router 5. IP address 45.45.45 dan 4/24 juga. Dan sekarang kita masuk ke router EJRP1. Ini untuk routing protokol antara router 3 dengan router 4 dengan network 34.34.34.4, tingkat bit 0, no auto. Dan kita juga harus meng-create routing protokol RIP agar dia dapat melakukan adjacent terhadap router 5. Router RIP kita samakan saja versi 2 dengan network 45, no auto. Selanjutnya kita harus mendistribusikan EJRP ke dalam RIP, begitu juga RIP ke dalam EJRP. Kita akan distribusikan EJRP ke dalam RIP terlebih dahulu dengan redistribute EJRP1 metrik 1.
salah pengetikannya. Metrik pada RIP itu merupakan hot count dengan maksimum hot count-nya itu 15, dan selanjutnya kita harus mendistribusikan RIP ke dalam EJRP. EJRP 1 dengan redistribute RIP, kita sesuaikan metriknya 11111. Oke, selanjutnya kita konfigur untuk router terakhir, yaitu router 5. Pada router 5 dia hanya menggunakan routing protokol RIP seutuhnya. Oke, interface serial 10 dengan IP address 45.45/24, dan kita masuk ke router RIP versi 2, advertise networknya 45, no auto. Oke, semua router sudah kita konfigurasi. Selanjutnya kita pastikan untuk routing table di masing-masing router memiliki network dari router-router tetangganya. Oke, misalkan kita lihat di router 1, dia harus memiliki network 23, 34, dan 45. Do show IP route. Ya, terlihat di sini dia memiliki network 23, link antara router 2 dan router 3, network 34, router 3 dengan router 4, dan network 45 dari router 4 ke router 5. Begitu juga pada router 2, show IP route. Terlihat dia memiliki routing protokol 12, routing protokol 23, routing protokol 34, routing protokol 45. Ya, kenapa di sini dia memiliki tagging label dengan E2? Karena dia merupakan external route dari OSPF, yaitu routing protokol EJRP dan routing protokol RIP. Sedangkan yang tagging label L merupakan lokal karena dia terhubung secara fisik dengan router 2 itu sendiri. Directly connect. Oke, yang bersama dengan tagging label C. C berarti connected, L itu berarti lokal. Selanjutnya di routing table R3, show IP route. Terlihat di sini dia juga memiliki external route dari EJRP dan external route dari OSPF, karena dia memiliki routing protokol OSPF dan EJRP dengan network 12 dan network 45. Sementara network 23 dan network 34 dia terhubung secara fisik dengan router 3. Oke, begitu juga kita lihat pada router 4, do show IP route. Terlihat di sini kita menggunakan routing protokol EJRP dan RIP, maka untuk network 12 dia dianggap eksternal dari EJRP, begitu juga network 23 dengan tagging label yaitu DX, eksternal dari EJRP. Sedangkan 34 dan 45 dia terhubung secara langsung, directly connected. Oke, selanjutnya di router 5, do show IP route. Terlihat dia menggunakan routing protokol RIP seutuhnya dengan network 34, 23, dan 12, berarti semua routernya sudah dapat mengenali masing-masing router tetangganya, sehingga jika kita tes ping dari router 5 menuju ke IP address pada masing-masing interface router, dia akan mereply. Oke, kita tes ping misal dari 34 untuk network router 3 dengan router 4.
34 bisa 34 oke, dia reply. Selanjutnya ping ke network 23 reply, dan kita ping ke 2 oke, reply. Selanjutnya kita ping ke network 12 2 reply, dan terakhir kita ping ke 12 1. Ya bisa, berarti semua router ini telah terhubung dengan baik. Selanjutnya kita coba tes dari router 1. Kita ping ke 23 bisa, ping ke 34 bisa, dan terakhir ke router 5 45.5. Oke, semuanya bisa dari router 1 ke router 5 dapat mereply. Demikian untuk lab kali ini, ketemu lagi lab selanjutnya, semoga bermanfaat. Jika ada saran dan kritik, jangan sungkan untuk memberikan saran dan kritiknya di blog saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.